99 FM Soul Radio, your famous fit and fashionable station in the city. Yes, tadi second hour Soul Lovers ya, click and play. Raisa bakalan ngobrol lagi barengan sama Bu Asri Wulandari SE, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Raisa dan seluruh pendengar semuanya. Iya, bertemu lagi ya Ibu ya. Pagi yang ceria ini tentunya Soul Lovers ya, kalau ini kan banyak sekali ya Ibu ya, maksudnya lagi ini katanya orang-orang cakep lagi pada sakit gitu. Tapi alhamdulillah mungkin Bu Asri dan juga teman-teman dari BPJS juga di sini sehat-sehat aja Soul Lovers ya. Begitu. Ya. Kalau kata di WhatsApp sih begitu ya Ibu ya, katanya orang-orang cakep lagi pada sakit gitu. Bu Asri boleh diceritain nggak? Tentunya kan masih melanjutkan obrolan yang kemarin begitu ya. Ini boleh dijelaskan atau mungkin boleh cerita sedikit dulu nggak, sebenarnya BPJS 1 itu tuh apa? Ini agak lumayan baru sih di telinga Raisa atau mungkin juga Soul Lovers gitu. Silahkan ya, Ibu. Baik Kak Raisa dan pendengar semuanya, kembali lagi ya bertemu dengan kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta. Jadi pagi hari ini kita akan membahas sebuah program ya yang ada di BPJS Kesehatan untuk memudahkan pelayanan bagi peserta, yaitu BPJS 1. Jadi BPJS 1 itu adalah akronim atau singkatan dari BPJS Kesehatan Siap Membantu, di mana BPJS 1 itu adalah petugas dari BPJS Kesehatan yang akan bertugas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di rumah sakit, seperti itu. Oke. Terus sebenarnya juga kalau dengar namanya Siap Membantu, itu sebenarnya tuh bantuan yang paling Bu, yang paling sering dirasakan mungkin untuk peserta atau mungkin untuk teman-teman atau mungkin juga Soul Lovers begitu ya. Sebenarnya itu yang seperti apa? Apakah bantuannya tuh hanya untuk yang darurat saja atau yang seperti apa? Silakan. Ya. Jadi petugas BPJS 1 ini adalah petugas yang bertugas di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini tentunya dari pegawai BPJS Kesehatan ini ya nanti akan memberikan informasi terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit ya, mulai dari pendaftarannya, kemudian bagaimana pelayanan oleh dokter di polikliniknya, kemudian obatnya, rawat inapnya, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Selain itu juga bisa membantu menyelesaikan terkait dengan pengaduan atau keluhan yang dirasakan oleh peserta ketika para peserta JKN ini mengakses ke pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Ya, seperti itu sih. Seperti itu kurang lebihnya ya berarti ya. Membantu permintaan informasi atau mungkin ada keluhan terkait dengan kebutuhan dari pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh peserta ini. Oh begitu ya, jadi apapun ya Ibu ya, berarti ya untuk pelayanannya seperti itu begitu Soul Lovers ya. Tapi bedanya Ibu dengan layanan biasa di rumah sakit sama lewat BPJS 1 tuh apa Ibu? Maksudnya apakah ada sedikit jalur ordal atau yang seperti apa gitu? Karena kan tentunya teman-teman ini lumayan ya, apalagi di Indonesia ini kan agak sedikit kalau misal antri tuh kayak udah kayak gitu. Nah itu tuh ada sedikit Ibu, bendera hijau gitu nggak untuk kayak nggak usah antri atau gimana gitu, silahkan. Ya, sebetulnya bukan seperti itu ya. Kalau untuk BPJS 1 kami tidak melakukan intervensi terkait dengan kebijakan atau alur yang berjalan di rumah sakit. Jadi lebih banyak kita menjelaskan, menginformasikan apa yang menjadi alur atau prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pasien gitu ya. Karena kadang-kadang karena rumah sakit ini kan cukup besar gitu ya. Pasien mungkin bingung gitu. Ini alurnya harus kemana dulu? Ini harus seperti apa gitu? Karena kami juga ada standar atau prosedur yang harus dipenuhi terkait dengan penjaminan seperti itu. Nah, kalau petugas BPJS 1 ini adalah petugas kami yang memang kami informasikan gitu ya. Jadi nama-nama petugas kami itu akan terpasang di poster-poster yang ada di rumah sakit gitu ya, untuk memudahkan, termasuk ada nomor HP-nya. Dan kami akan bergandengan atau bersamaan dengan petugas rumah sakit itu sendiri. Karena kalau petugas kami itu tidak bisa standby setiap hari di rumah sakit, tetapi untuk petugas dari rumah sakit ini akan
menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari yang ada di rumah sakit. Jadi ketika pasien atau peserta itu datang ke rumah sakit, mereka bisa bertemu dengan petugas PIPP namanya ya di rumah sakit. Jadi yang bergandengan tangan dengan kami adalah petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan yang itu adalah petugas rumah sakit gitu. Jadi nggak bertemu dengan kami dulu ya, karena ada beberapa yang memang bisa ditangani oleh petugas dari rumah sakit tersebut. Seperti itu Kak Raisa. Oke. Terus tadi sempat Bu Asri itu sempat mention juga beberapa ada standar untuk menjamin atau apa ya tadi ya Bu. Pokoknya sempat ada mention standarisasi untuk beberapa rumah sakit begitu. Nah, itu yang seperti apa Bu? Silahkan. Ya, jadi terkait dengan standarisasi ini terkait dengan alur prosedur penjaminannya. Jadi bagaimana pasien ini atau peserta ini mendapatkan haknya, tetapi dengan prosedur yang sesuai dengan prosedur JKN. Jadi misalnya ketika datang akan dicek dulu nih eligibilitas pesertanya, apakah status pesertanya itu aktif. Nah, ketika tidak aktif mungkin di situ timbul masalah gitu ya. Ini masalahnya kenapa? Kemudian ada tunggakan berapa? Nah, ini untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada dari customer journey yang ada di rumah sakit itu, kemudian nanti akan dibantu oleh petugas PIPP ini yang dari rumah sakit. Nah, BPJS 1 adalah petugas kami dari BPJS Kesehatan, tapi kami blended antara petugas BPJS dan petugas dari rumah sakit. Nah, terkait dengan standarisasi, kami juga ada loket yang sudah kami standarisasi di rumah sakit ya. Jadi ada tertulis pelayanan informasi BPJS Kesehatan. Nah, itu ketika peserta atau masyarakat bingung ya, tinggal cari nih area atau loket yang bertuliskan pelayanan informasi BPJS Kesehatan. Nah, itu akan terstandar, termasuk juga bisa mencari poster yang berisi nama dan nomor HP dari petugas, baik petugas PIPP rumah sakit atau petugas BPJS 1. Seperti itu ya. Tapi ini berlakunya berarti hanya untuk rumah sakit yang sudah terdaftar di mobil JKN begitu ya Ibu ya? Sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak bekerja sama ya tidak bisa mengklaim gitu ya Bu? Gitu ya, apa gimana? Ya, kami tidak bisa menempatkan petugas kami gitu ya, petugas BPJS 1 untuk mengampu kebutuhan permintaan informasi maupun penanganan pengaduan di rumah sakit tersebut, karena memang tidak ada yang mendasari gitu ya untuk kami bekerja sama dan juga menempatkan petugas untuk itu. Tuh, Stroll Lovers ya. Jadi kamu harus tahu dulu beberapa daftar dan yang kerjasama begitu ya Ibu ya. Jadi bisa tahu juga begitu. Buat kamu juga yang mau tanya-tanya boleh banget Stroll Lovers, karena tentunya aku ngobrol barengan sama Bu Asri masih sampai jam 11 siang nanti. So stay tune. Aku tunggu di WhatsApp ya kalau mau tanya-tanya ya. Let's go. Yes, masih dengerin Raisa dan juga Bu Asri dari BPJS Kesehatan Stroll Lovers ya, dan masih ngobrol-ngobrol juga soal BPJS Kesehatan begitu. Bu, ini kalau misal ada peserta ada keluhan di rumah sakit, langkah paling gampang dan gercep untuk ditanganin itu apa dan gimana? Silahkan. Ya, jadi ketika pertama ya, jadi posisi misalnya si peserta ini ada di rumah sakit, coba mencari loket atau area untuk informasi di rumah sakit ya. Di situ biasanya ada petugasnya dan juga ada signage ya, atau tulisan gitu, judulnya pelayanan informasi BPJS Kesehatan. Nah, di situ pasti akan ada petugas yang menerima dan juga akan menanyakan apa yang dikeluhkan gitu. Ketika itu bisa selesai dengan petugas tersebut, maka tidak perlu dieskalasi gitu, karena biasanya memang ada beberapa yang cukup selesai di rumah sakit ya, tidak perlu dieskalasi ke kami gitu. Nah, ketika kemudian harus dieskalasi, misalnya harus menanyakan lebih dalam lagi gitu ya ke BPJS Kesehatan, maka nanti akan menghubungi petugas BPJS 1 seperti itu.
Nah, monggo nanti cepet mana sih tergantung dari preferensi peserta juga gitu. Misalnya Oke. ketika jalan masuk ketemu sama petugas kemudian clear ya oke gitu. Tapi kemudian misalnya ternyata masih ini kemudian nemu lihat ada poster gitu, ada petugas PPP dan petugas BPJS 1, mereka juga bisa menyampaikan di nomor HP yang sudah tertera di poster tersebut. Oke, tapi agak lebih detailnya Bu Asri ya. Ini sebenarnya petugas khusus di rumah sakit tuh mereka tugasnya ngapain aja sih? Untuk detailnya. Ya, kalau petugas BPJS 1 ya, petugas BPJS 1 kami itu keseharian itu memang sudah kami bagi gitu ya, karena tim kami ini kan tidak banyak gitu. Kalau rumah sakit kami di area Solo, kantor cabang Solo itu ada 55, kan nggak sebanyak itu juga gitu petugas BPJS 1 kami gitu. Okay. Jadi ada pembagian tugas gitu. Satu petugas itu mengampu rata-rata itu 6 rumah sakit gitu. Jadi akan bergantian nanti petugas ini terjadwal akan visit gitu, akan berkunjung ke rumah sakit sesuai dengan pembagiannya. Tetapi kesehariannya mereka juga bisa menerima pertanyaan, permintaan informasi atau pengaduan yang masuk gitu, baik melalui aplikasi mobile JKN. Kemarin kita sudah bahas ya fitur-fiturnya, salah satunya ada fitur pengaduan. Ada juga yang melalui WhatsApp atau melalui grup atau Japri seperti itu ya. Masalah-masalah misalnya terkait dengan eligibilitas peserta, bagaimana status kepesertaan dari pasien tersebut dan sebagainya, itu juga akan selalu dikerjakan oleh petugas BPJS 1. Kemudian juga akan melakukan namanya sibling, yaitu supervisi, buktikan dan lihat langsung, serta melakukan customer visit ya. Kita mendatangi pasien-pasien yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit untuk mendengar masukan, pengalaman atau juga terkait dengan hal-hal lain yang dirasakan oleh pasien tersebut selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Seperti itu Kak Raisa. Oke, nah tapi tadi ada sempat dibahas juga sempat disebut juga sama Bu Asri begitu ya, dengan ada beberapa keluhan dan juga aduan begitu. Ya. Sempat nggak sih Bu pernah dapat keluhan lucu atau unik dari peserta gitu, kayak contohnya kayak, Bu kok kenapa sih petugasnya ini, kan itu dulu mantan terindah saya, apa gimana gitu, ada nggak Bu yang unik-unik? Silakan. Ya. Kalau keluhan itu kan memang macam-macam ya, jadi kadang-kadang kita juga harus menjadi pendengar yang baik dulu gitu ya. Kita mendengarkan dari sisi pasien ini seperti apa. Yang unik juga banyak gitu ya, karena karakteristik pasien BPJS itu kan tidak di segmen tertentu ya. Jadi tersebar dari segmen penerima bantuan iuran apapun sampai lah ya semuanya gitu ya. Sehingga memang rata-rata ya case-nya memang sangat unik gitu, tidak bisa sama satu orang dengan yang lain. Tapi memang kami pernah punya ya satu kasus, yaitu ada salah satu peserta ini yang senang sekali mengadu gitu ya, mengeluh gitu lewat mobile JKN setiap hari gitu, apapun yang dia rasakan, ketidakpuasannya terhadap yang dia temui baik di rumah gitu, di rumah sakit, di mall gitu ya, dia sampaikan kepada kami melalui aplikasi mobil JKN. Kami juga sempat mediasi gitu, ternyata kita telusur ternyata ada gangguan mental health gitu ya, dan dalam dalam pengawasan dokter spesialis jiwa seperti itu. Nah ini yang ya kita sih siapapun akan tetap kita bantu gitu ya, tetap kita akan dengarkan, kita akan tetap selesaikan ketika ada pengaduan. Tetapi ketika kemudian ini arahnya seperti itu ya, kita akan ya banyak pemakluman lah di situ ya. Betul, seperti itu. betul. Ya memang
unik-unik memang Kak Raisa yang disampaikan. Disampaikannya unik-unik ya begitu ya. Mungkin kalau kamu nggak ada yang bisa diajak curhat solo lovers ya ngadu aja ke mobil JKN begitu. Ya. Tapi ini tadi tidak disarankan ya. Mending kamu cari teman solo lovers ya daripada kamu mobil JKN yang pusing Bu Asri gitu ya. Terus tadi sempat ada istilah juga didatangi begitu ya Ibu ya. Nah itu tuh apakah ini juga ke ranah di mana ada istilah customer visit? Apakah yang seperti itu juga didatangi atau yang seperti apa? Ya, customer visit tadi merupakan bagian dari tugas EP3RS atau BPJS 1 tadi ya, BPJS Kesehatan siap membantu di rumah sakit. Nanti akan melihat bagaimana pelayanan sudah diterima oleh pasien di rawat jalan maupun di rawat inap. Itu juga merupakan bagian dari improvement yang nanti akan kami sampaikan pada rumah sakit gitu ya. Misalnya kami juga ada instrumen ya ketika kami melakukan supervisi, buktikan dan lihat langsung serta melakukan customer visit, kami dibekali dengan instrumen. Instrumen tersebut akan diisi oleh petugas atau oleh BPJS 1 ini ketika berinteraksi dengan pasien. Jadi customer visit ini tidak bisa dilakukan secara daring ya. Jadi harus ketemu langsung gitu di rumah sakit yang sudah ditetapkan. Nah di situ ada instrumen yang nanti akan diisi, yang akan dikonfirmasikan kepada pasien. Misalnya terkait dengan pelayanan-pelayanan yang sudah diterima. Misalnya bagaimana kesulitannya, kendalanya, bagaimana pemberian obatnya, bagaimana kesulitan misalnya mendapatkan rujukan dari rumah sakit dan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian banyak ya yang nanti akan ditanyakan di dalam dalam instrumen tersebut yang nantinya itu akan kita feedbackkan kepada rumah sakit sebagai sebuah customer feedback untuk dilakukan perbaikan seperti itu. Misalnya ada area, ternyata ada kesulitan nih pasien ketika mendapatkan obat seperti itu. Nah, improvementnya seperti apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Oke, jadi kurang lebihnya malah seperti itu dan lebih jelas solo lovers ya begitu. Dan ini masih ngobrol-ngobrol juga sampai jam 11 siang nanti solo lovers. Jadi buat kamu yang pengen tanya boleh banget on WhatsApp di 0816675010. Raisa tunggu. Ya solo lovers masih ngobrol juga barengan sama Bu Asri dan kamu masih dengerin Raisa di Click and Play begitu ya. Tapi tadi sempat juga ini menyambung yang tadi ya Bu Asri ya. Ini manfaat buat peserta kalau ada kunjungan langsung itu seperti apa Bu? Maksudnya apa saja juga silakan. Ya jadi menyambung tadi ya terkait dengan tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh petugas BPJS 1 ini adalah customer visit ya. Customer visit ini melakukan kunjungan langsung kepada pasien yang ada di rawat jalan atau di rawat inap. Jadi ketika kami melakukan kunjungan langsung, itu tadi kami akan bertanya gitu ya, berinteraksi kepada pasien, apa yang menjadi kendala. Selain kami juga punya checklist ya yang ada di instrumen kami terkait dengan pelayanan yang sudah diberikan, apakah ada kesulitan ketika akan mengakses ke rumah sakit, antreannya seperti apa, rujukannya seperti apa, diminta untuk ada pembatasan atau tidak gitu ya. Kemudian ada iur biaya tambahan untuk pemeriksaan atau tidak gitu, untuk obat ada iur atau tidak, itu kita menanyakan gitu. Tapi kadang-kadang memang kita lebih mengalir gitu ya ketika berhadapan dengan pasien. Mereka akan menceritakan pengalamannya selama menjadi pasien JKN di rumah sakit gitu ya. Baik pengalaman yang baik ya, yang menyenangkan, mereka merasa terbantu, atau pengalaman yang kurang menyenangkan seperti itu begitu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal peserta juga, ini kalau mungkin peserta bingung, Ibu, ini harus kemana dulu kalau misal ada yang dikeluhkan begitu, harus kemana dulu? Apakah langsung ke RS atau BPJS 1 dulu atau langsung aplikasi yang lainnya lagi begitu? Silakan. Sebetulnya untuk kemana dulu itu tergantung ya, kembali lagi kepada masing-masing peserta gitu ya. Ketika mereka
bisa menemukan dengan cepat gitu ya area atau loket untuk mereka menyampaikan permintaan atau pengaduan yang dirasakan, ya itu sudah selesai, itu sudah cukup gitu ya. Atau ketika mereka misalnya tidak menemukan loketnya, tidak menemukan petugasnya, ada poster yang sudah kita pasang, ada nama dan juga nomor telepon, itu bisa dihubungi gitu ya oleh peserta. Atau bisa menggunakan aplikasi mobile JKN di mana pasien bisa langsung menuliskan ya apa yang dikeluhkan di fitur pengaduan yang ada di mobile JKN. Jadi monggo, itu semuanya tetap akan dilakukan sesuai prosedur ya. Kami akan menanggapi sesuai dengan ketentuan, tetapi harapannya sih dengan banyaknya sekarang rumah sakit juga memasang informasi media digital maupun media mainstream yang lain ya yang ada di rumah sakit, itu diharapkan sudah cukup membekali peserta gitu, sehingga tidak banyak pertanyaan atau mungkin pengaduan yang nanti akan disampaikan. Begitu. Ya. Oke, nah kalau ngomongin soal juga dari rumah sakit Bu, ini sebenarnya kalau dari rumah sakit sendiri, apa mereka juga terbantu dengan adanya BPJS 1 ini? So far, sejauh ini silakan. Harusnya terbantu ya, dan memang sangat terbantu menurut kami. Karena apa? Karena mayoritas pasien yang ada di rumah sakit adalah peserta JKN gitu ya, mayoritas gitu. Pasien-pasien tersebut adalah pasien JKN, di mana ketika pasien ini menjadi tamunya rumah sakit, maka apapun yang dikeluhkan gitu, yang menjadi kebutuhan dari pasien ini pasti akan menjadi tanggung jawab ya, atau yang harus dikerjakan oleh rumah sakit. Nah, ketika kemudian pasien ini mengadu gitu ya, atau menanyakan informasi terkait dengan program JKN ini, nah ini ketika itu bisa diselesaikan oleh petugas rumah sakit, alhamdulillah gitu ya, artinya tidak terlalu lama pasien ini akan terpenuhi kebutuhannya. Tapi ketika tidak bisa selesai, maka dari petugas rumah sakit ini pasti akan menghubungi kami gitu ya, sehingga artinya kami dan rumah sakit ini akan satu suara, satu pemahaman dalam memberikan penjelasan kepada peserta gitu ya. Jadi koordinasi ini harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan peserta dan menjadi hak dari peserta ini untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Seperti itu Kak Raisa. Seperti itu ya berarti ya Ibu ya. Tapi kalau ngomongin soal tadi sempat juga beberapa kayak ada yang customer visit dan lain-lainnya. Ini sebenarnya dari BPJS sendiri Ibu, ini tuh ada kayak semacam maksimal atau mungkin target tersendiri nggak untuk misalnya jumlah peserta yang harus dikunjungi berapa, yang harus dilayani berapa, seperti itu. Ya. Silakan. Oke. Terkait dengan customer visit ini, memang kami di internal kami memberikan target ya. Jadi target ini untuk bisa lebih mengoptimalkan gitu, melihat bagaimana pengalaman dari pasien ini ya, atau customer feedback di rumah sakit. Jadi ada target yang kami bagi untuk masing-masing petugas BPJS 1 adalah 100 ya, 100 peserta, baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap. Jadi untuk rawat jalan itu ada 60 peserta, dan juga untuk rawat inap ada 40 peserta. Nah, target ini diharapkan bisa terpenuhi dalam 1 bulan gitu ya. Jadi 1 bulan ini akan disesuaikan dengan jadwal kunjungan atau jadwal supervisi dari masing-masing petugas. Kemudian nanti kami akan memfeedback gitu ya, hasilnya itu setiap bulan juga kepada rumah sakit, bagaimana hasil dari supervisi yang kami lakukan maupun customer visit yang disampaikan ya oleh peserta kepada kami melalui formulir atau instrumen yang sudah disiapkan seperti itu. Kalau terkait dengan target yang menghubungi gitu ya, karena kalau customer visit kan kita yang kesana gitu ya, tapi kadang-kadang
pasien ini kan juga yang menghubungi kami gitu ya. Betul. Jadi tidak di rumah sakit. Itu cukup banyak sebenarnya gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak ada target harus berapa gitu ya. Tapi kami punya target waktu untuk penyelesaian keluhannya itu adalah di maksimal 3 hari. Oke, maksimal di 3 hari terselesaikan ya, keluhannya. Oke, seperti itu ya. Dan nanti tentunya Raisa bakalan masih penasaran Solo Lovers ya dengan feedbacknya juga. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget on WhatsApp di 0816675010. Yes, last segmen Solo Lovers ya barengan sama Bu Asri dan tentunya masih ngobrolin juga soal BPJS Kesehatan yaitu BPJS 1 juga begitu. Nah, kalau ngomongin soal feedback, Ibu kalau boleh tahu nih feedback atau kesan dari peserta setelah ada layanan ini biasanya seperti apa Bu? Atau mungkin kebanyakannya seperti apa? Silahkan. Ya, yang kami rasakan ya dan pernah kami tanyakan juga dari peserta, mereka sangat terbantu ya dengan adanya petugas BPJS 1. Jadi keberadaan petugas BPJS 1 ini sangat dirasakan manfaatnya dan sangat dibutuhkan seperti itu. Termasuk ketika ada keluhan-keluhan ini lebih cepat ya untuk penanganannya sehingga mendapatkan solusi dan juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Komunikasi dengan rumah sakit juga bisa dijembatani gitu ya untuk kebutuhan dari peserta atau pasien tersebut. Betul. Gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, terus ini bagaimana juga untuk teman-teman atau mungkin Solo Lovers bisa lebih tahu dan memanfaatkan BPJS 1 dengan maksimal. Silakan. Ya, BPJS 1 ini adalah petugas ya. Jadi petugas kami, petugas BPJS Kesehatan yang siap membantu peserta atau pasien yang ada di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi seandainya peserta atau masyarakat ini pengen atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jadi bisa mencatat nomor dari petugas BPJS 1 yang tertera di poster-poster yang terpasang di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu sudah kami siapkan ya posternya. Itu nggak cuma satu, tapi dipasang di banyak titik-titik keramaian. Ya baik nanti di rawat jalan, di UGD, di rawat inap, di penunjang, di ruang tunggu dan sebagainya. Jadi silakan untuk mencari ya poster tersebut, catat ya nomor HP dari petugas BPJS 1 kami atau juga ada petugas PIPP atau petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan dari pegawai rumah sakit yang bisa dihubungi untuk bisa menyelesaikan ya atau bisa menyampaikan keluhan atau permintaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di rumah sakit tersebut. Begitu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau sejauh ini tadi ya Bu ya, Raisa dan juga Bu Asri ngobrol begitu. Kalau menurut pribadi Bu Asri sendiri ada nggak sih Bu harapan untuk layanan kesehatan di Solo ke depannya lewat peran BPJS 1 ini seperti apa? Menurut Bu Asri sendiri silahkan. Ya, jadi harapannya dengan adanya petugas BPJS 1 ini pelayanan kesehatan khususnya di Kota Solo ya. Betul. Dan di wilayah kerja kami di kantor cabang Surakarta ini akan semakin baik gitu ya, semakin transparan untuk informasi-informasi terkait dengan program JKN, kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan akses pelayanan dan juga akses untuk mencari informasi dan menyampaikan keluhan atau pengaduan itu sesuai dengan kanal-kanal yang sudah ditetapkan. Sehingga apa harapannya hak-hak dari masyarakat atau peserta JKN ini untuk mendapatkan pelayanan dari program JKN itu dapat diberikan dengan baik ya, dengan dibantu adanya peran dari petugas BPJS 1 di rumah sakit. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Asri dan juga teman-teman dari BPJS. Thank you so much sudah ngobrol-ngobrol juga. Terima kasih loh Ibu ya. Terima kasih, sudah sharing ya. juga sama Solo Lovers dan juga Raisa juga di Click and Play gitu. Dan tentunya Solo Lovers setelah ini Raisa masih ada 1 jam. Jadi buat kamu yang mau request masih bisa banget ya. Stay tune.